Selamat pagi, shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Firman Allah pada pagi hari ini, renungan singkat bicara soal dengarkan perkataan Tuhan dan taatilah, itulah yang akan menyelamatkan kita. Kita akan membaca Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai 27. Sebagai berikut. Setiap orang yang mendengar perkataanku, perkataan Yesus ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan betapa pentingnya mendengar perkataan Tuhan. Haleluya. Dan perkataan Tuhan itu kita harus selidiki, kita harus dengarkan, kita harus pegang, dan juga kita harus waspada. Sebab pada akhir zaman ini bersimpang siur ajaran-ajaran yang beraneka macam, ajaran yang tidak sehat. Rasul Paulus mengingatkan supaya kita mendengarkan ajaran yang sehat. Dalam 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-13 mengatakan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ajaran yang sehat akan menyebabkan kehidupan rohani kita jadi sehat, jiwa kita jadi sehat, juga akhirnya tubuh kita jadi sehat. Kita harus menjadi gereja yang sehat. Haleluya, jangan gereja yang sakit-sakitan, jangan gereja yang rapuh. Dan itu perlu kita mendengarkan perkataan Kristus, ajaran yang sehat, dan melakukannya dengan iman dan kasih. Maka jika ada ujian, ada pencobaan yang begitu hebat, yaitu digambarkan sebagai haleluya, hujan, taufan, dan banjir, maka kita seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu, fondasi dari batu, sehingga rumah itu tidak roboh. Tetapi kalau kita hanya mendengarkan saja, atau bahkan tidak mau mendengarkan firman Tuhan, banyak orang Kristen sekarang ini diuji dengan adanya pandemi 19 sehingga tidak bisa beribadah secara bersama, online terus, dan seringkali secara online itu tidak diikutinya dengan serius, disambi ini dan itu. Haleluya, sehingga dia tidak benar-benar mendengarkan firman Tuhan, apalagi melakukannya. Dan ketika bisa beribadah secara onsite, berkumpul bersama, dia tidak pernah mau datang lagi karena sudah kebiasaan tidak mendengar firman Tuhan berbulan-bulan. Oleh sebab itu, haleluya, bukan masalahnya pencobaan itu seperti apa, tetapi masalahnya yaitu orang yang tertimpa pencobaan itu mau mendengar dan melakukan perkataan Tuhan atau tidak. Contohnya pada zamannya Nuh, Tuhan menghukum dunia ini dengan banjir yang dahsyat luar biasa, dengan angin taufan, haleluya, dan hujan yang deras dan dahsyat yang belum pernah terjadi. Tetapi Nuh dan keluarganya selamat, haleluya, karena menaati Tuhan, membangun bahtera tepat persis seperti petunjuk Tuhan. Bahan-bahannya
bentuknya semua, caranya persis seperti yang Tuhan firmankan kepada Nuh. Nuh taat kepada firman Tuhan, kepada perkataan Tuhan. Tetapi orang-orang yang menolak perkataan Tuhan, yang bahkan mengolok-ngolok Nuh ketika membangun bahtera, yang tidak mau masuk bahtera, haleluya, ketika sudah diperingatkan oleh Nuh terakhir kalinya, mereka tetap keras hati mengolok-ngolok, maka binasalah mereka semuanya. Demikianlah pada hari-hari terakhir ini, haleluya, akan mengalami ujian-ujian yang berat dan dahsyat. Bukan masalahnya ujian itu seperti apa, tetapi bagaimana kita ini mau mendengar ajaran yang sehat dan melakukannya dengan iman dan kasih. Kita akan diselamatkan dan bahkan kita akan dibentuk menjadi manusia Allah yang berkodrat ilahi, menjadi anak-anak sulung Allah, haleluya, lewat ujian-ujian itu. Puji Tuhan, kita akan berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Sekian renungan singkat pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus, Engkau tolong kami ya Tuhan. Penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Supaya Roh Kudus-Mu itu ya Tuhan, haleluya, memampukan kami untuk mengerti setiap kebenaran firman. Dan kami dapat masuk ke dalam ajaran yang sehat, serta melakukannya supaya kami menjadi orang Kristen yang sehat rohani, jasmani, sehat dalam keluarga, hidup nikah kami ya Tuhan. Haleluya, sehingga kami juga mengalami kesehatan dalam segala bidang, sehat secara ekonomi, sehat secara tubuh, tidak ditimpa sakit penyakit, sehat, haleluya, di dalam pergaulan kami ya Tuhan. Terima kasih sehingga tidak terkontaminasi oleh polusi dunia, dosa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati dan memberi kekuatan.